video kali ini Budian akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi himpunan. Hari ini pembahasannya yaitu tentang operasi himpunan. Ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama gabungan, yang kedua irisan, yang ketiga selisih, dan yang terakhir adalah komplement. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu, irisan himpunan. Apa itu irisan himpunan? Irisan dua himpunan A dan B. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut ya. Jadi irisan himpunan itu adalah yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Lambang dari irisan itu adalah seperti ini ya. Seperti ini, seperti huruf N. Jadi A, iris ini dibacanya A iris B, maka dibacanya himpunan A irisan himpunan B. Kita lihat contohnya ya. Contoh, ada himpunan semesta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, ini himpunan semestanya. Kemudian himpunan A-nya ada A, B, C, D, E. Kemudian himpunan B-nya ada A, C, E, G, I. Nah, misalkan ditanyakan A iris B-nya itu mana? Nah, pertama kita perhatikan. Pada kedua himpunan tersebut kita lihat ya, ada 3 anggota yang sama. Yang mana yang sama? Kita lihat ya. Ini ada A, ini ya ada A, ada C, kemudian ada E ya, ini A, C, E. Jadi dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan himpunan B adalah A, C, dan E, atau ditulisnya seperti ini. A iris B adalah A, C, dan E. Nah, diagram Venn-nya kayak gimana? Coba diingat-ingat lagi materi yang sebelumnya ya. Jadi kalau ada himpunan yang sama, maka gambar diagram Venn-nya seperti ini ya. Kita tuliskan dulu himpunan yang samanya di tengah seperti ini. A, C, E ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan sisa dari himpunan A. Yang belum ditulis itu adalah A dan B, B dan D. Maka kita tulis di sebelah sini, B dan D. Kemudian setelah itu kita tuliskan lagi sisa di himpunan B, yang belum ditulis itu G dan I. Nah, setelah ditulis semua himpunan A dan B, kita kemudian lihat semestanya ya. Dari A sampai J yang belum ditulis itu ada huruf J, ada huruf H, ada huruf F. Nah, itu tentang irisannya. Jadi irisan himpunan itu kita cari anggota himpunan yang sama ya. Nah, kemudian yang kedua ada gabungan himpunan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B ya. Dimana ketika ada yang sama anggotanya, maka ini ditulisnya hanya 1 kali ya. Kita lihat lagi soal yang tadi ya. Nah, ini lambang gabungan itu seperti ini, huruf U ya. Tadi kalau irisan itu huruf N, kalau gabungan itu U. Nah, A gabungan B ditulis A gabung B. Nah, kita lihat contohnya A B C D E, B A C E G I. Maka A gabung B kita tulis semua yang ada di sini, yang ada di A dan yang ada di B. Ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, ada huruf D, ada huruf E, ada huruf G, ada huruf I. Nah, jadi ditulis semua ya. Anggota yang sama kita tulis hanya 1 kali. Nah, diagram Venn-nya masih sama kayak yang tadi ya, karena soalnya masih sama yang tadi. Nah, kalau gabungan himpunan itu kalau di diagram Venn berarti yang ini, semua yang ada di yang pink ini, di lingkaran yang pink ini berarti dia adalah gabungan. Kita lihat kalau di diagram Venn-nya semua huruf yang ada di A dan B ya, B, D, A, C, E, G, I. Nah, itu gabungan ya. Ya, selanjutnya yaitu selisih 2 himpunan ya. Apa itu selisih 2 himpunan? Yang namanya selisih itu tandanya kan berarti kurangi ya. Ini juga sama ya, di himpunan itu ada selisih, tandanya itu tanda kurang. Nah, selisih 2 himpunan adalah
selisih dua himpunan A dan B itu artinya himpunan dari semua anggota himpunan A tapi tidak dimiliki oleh himpunan B ya. Selisih dua himpunan itu ditulisnya seperti ini ya. X di mana X anggota A tapi dia bukan anggota B. Contohnya A-nya itu ada A, B, C, D, E, B-nya itu A, C, E, G, I. Maka A kurangi B itu B, D. Kenapa? Nah, kita lihat. Pertama, untuk menentukan selisih himpunan itu kita cari dulu anggota yang sama ya. A sama B cari dulu yang sama. Yang samanya kita coret ya. Ada A, terus kemudian ada mana lagi yang sama? Ada C. Nah, kemudian ada E. Nah, A kurangi B berarti sisanya yang ada di A. Berarti ada huruf B, ada huruf D. Kita tulis di sini. Nah, kalau sebaliknya, kalau B kurangi A, berarti itu yang ada di B. Sisanya berarti ada huruf G, ada huruf I. Nah, diagram Venn-nya masih seperti yang tadi ya. A kurangi B itu, nah itu posisinya ada di sini. Ini namanya A kurangi B. Kalau yang ini namanya B dikurangi A ya, yang warnanya muda nih, merah muda. Kemudian yang terakhir itu ada komplement himpunan. Nah, komplement dari A adalah himpunan semua elemen S, himpunan semua elemen S yang tidak ada di himpunan A ya. Jadi kalau di komplement himpunan itu kita melihatnya di himpunan semesta ya. Jadi kalau komplement dari A himpunan S yang tidak ada di A. Lambangnya ini A1 atau AC, ini maksudnya seperti ini sebenarnya ya. A komplement itu seperti ini, A pangkat 1, A, C. Nah seperti ini lambangnya ya. Ada yang menuliskannya seperti ini, ada yang menuliskannya seperti ini. Nah kita lihat contohnya. Ibu punya himpunan A, B, C, D, E. Sedangkan himpunan S-nya itu, himpunan semestanya ada huruf A sampai dengan J. Maka A komplementnya, artinya A komplementnya itu himpunan di S yang tidak ada di A. A itu ada A, B, C, D, E. Kita coret ya, yang samanya antara A sama S kita coret dulu. Ini kita coret, ini juga kita coret, 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 coret. Nah sisanya apa? F, G, H, I, J. Berarti kita tulis di sini F, G, H, I, J. Itu namanya A komplement. Nah, misalnya ibu punya soal ya. Ibu punya soal misalnya ada B-nya, himpunan B-nya itu misalkan ada huruf apa ya? A, I, kemudian ada C, D, G misalnya. Nah, maka B komplement berarti kita cari himpunan S yang selain huruf A, I, C, D, G. Berarti ada huruf apa? Berarti ada huruf B, ada huruf apalagi? Ada huruf E, ada huruf F, ada huruf H, ada huruf I, ada huruf J. Itu ya yang dinamakan dengan komplement. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari keempat yang tadi ya, ini ada diagram Venn seperti ini, himpunan S selalu di pojok. Ini ada himpunan A, kemudian ini ada himpunan B. Nah, yang tengah ini kita sebut dengan irisan ya, irisan. Kemudian yang sebelah kanan itu A kurangi B, yang biru ya, biru tua. Kemudian yang sebelah sini ada B kurangi A. Nah, A gabung B yang mana? A gabung B itu berarti yang ini. Yang ada di dalam lingkaran semuanya A gabung. Lihat contoh yang lainnya. Diketahui himpunan E 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kemudian A sama dengan X di mana X kurang dari 7, X anggota bilangan asli, B sama dengan 5 bilangan ganjil yang pertama. Soalnya tentukan A gabung B, kemudian ada A iris B, ada A kurangi B, ada B kurangi A, ada A komplement dan B komplement. Ya. Kita akan coba menjawab pertanyaan yang ini ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan mendaftar dulu anggotanya ya. Jadi karena di sini anggota A sama B itu masih berupa notasi dan deskripsi,
Jadi kita harus mendaftar dulu anggota A dan anggota B. Kenapa yang S enggak? Karena yang S itu udah diuraikan ya. Ini S sudah jelas. S itu S sama dengan angka dari 1 ya, kemudian 2, 3 sampai dengan 10. Nah, kalau A itu sama dengan bilangan asli kurang dari 7, angka berapa saja? Ada angka 1, ada angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian B itu ada angka berapa saja? 5 bilangan ganjil yang pertama, berarti 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Sekarang kita akan mencoba pertanyaan yang pertama. A gabung B. Apa itu A gabung B? Nah, tadi pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau A gabung B itu berarti kita menggabungkan semua anggota A dan B. Kalau ada yang 2 kali cukup ditulis 1 kali saja ya. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5, 6, 7, dan 9 ya. Kemudian yang kedua ada A iris B. Kalau irisan itu berarti cari angka yang sama ya. Kita cari yang sama antara A sama B. Ada angka berapa saja? Ya, ada angka 1. Kita tulis di sini 1. Kemudian ada angka 3. Kita tulis 3. Kemudian ada angka 5. Kita tulis 5. Sudah ya, tidak ada yang sama lagi. Nah, sekarang A kurangi B. Kalau A kurangi B berarti anggota A yang bukan B tadi yang samanya ada angka 1, 3, dan 5. Berarti sisanya di A itu ada angka berapa? Ada angka 2, 4, dan 6. Kalau B kurangi A berarti sisanya di B. Ada angka berapa yang tidak sama dengan A? Berarti ada angka 7 dan 9 ya. Nah, sekarang A komplement. Ingat kalau komplement itu kita patokannya dari S ya. A komplement, lihat. A komplement berarti kita lihat S dan A. S-nya itu 1 sampai 10, A-nya itu 1 sampai 6. Berarti A komplementnya, berarti Ibu tulis di sini ya. A komplement berarti selain angka 1 sampai dengan 6. Berarti ada angka berapa? Ada angka 7 ya. Terus ada angka 8, 9, dan 10. Kemudian kalau B komplement berarti kalau selain angka 1, 3, 5, 7, 9 ya. Berarti ada angka berapa? Ada angka 2, 4, 6, dan 8. Ya, kita lihat contoh yang lainnya di sini. Ibu sudah punya diagram Venn ya. Warnanya seperti ini. Pertanyaannya, tentukan A gabung B, A iris B, A kurangi B, B kurangi A, kemudian himpunan S, A, dan B. Nah, sekarang kita akan menjawab satu persatu dari pertanyaan ini ya. Jadi kita harus melihat ke diagram Venn-nya. Yang pertama dulu kita akan menentukan himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Nah, kita lihat ya di diagram Venn ini. Pertama kita tentukan dulu himpunan S. S itu berarti semua angka yang ada di dalam kotak. Kita tuliskan kembali. Berarti ada angka berapa aja? Ada angka 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu S ya. Jadi semua yang ada di dalam kotak kita tuliskan. Kemudian himpunan A. Himpunan A kita lihat di kotak di lingkaran yang A ya. Berarti di situ ada angka berapa saja? Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5. Kemudian himpunan B. Himpunan B berarti di sini ya, yang ada di kotak yang ini. Ya, ini himpunan B yang ini berarti ada angka 2, 5, 7, 6. Kemudian pertanyaan selanjutnya, A gabung B. A gabung B. Kalau A gabung B berarti ingat ya, A gabung B itu berarti semua angka yang ada di dalam sini, yang ada di dalam lingkaran. Berarti ada angka apa saja? Ada angka berapa saja? Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian A iris B. Yang mana ya iris B? A iris B itu yang ini ya.
yang ini, yang di tengah. Berarti ada angka 2 sama 5. Kemudian pertanyaan selanjutnya, A kurangi B. Ayo yang mana A kurangi B? A kurangi B berarti yang ini ya, yang ini. Nih. Berarti ada angka 1, 3, 4. Kemudian B kurangi A yang mana? Nah, B kurangi A berarti yang ini ya. Berarti angka 6, 7. Ya.